Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5841. 14 pisau untuk membunuh hantu. Saya tidak tahu api. Kawashima Wuhai tidak menjelaskan kepada semua orang. Tetapi setelah kilatan guntur, dia langsung mengubah gerakannya. Saat dia bergerak kali ini, cahaya api memancar di atas pedangnya. Seolah-olah ada eyek khusus. Udara penuh dengan bau terbakar. Dan bahkan suhunya tampaknya sedikit meningkat karena pisau dari Takekai Kawashima ini. Beberapa bahkan merasa berkeringat. Apakah ini benar-benar hasil transformasi eksperimental? Mengambil Harvey York untuk menguji tangannya sangat kuat. Betapa mengerikannya jika dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Hanya Kawashima Wuhai yang pahit di hatinya dari awal hingga akhir. Dia tidak bereksperimen dengan hasil modifikasi genetik. Tetapi ketika dia habis-habisan, dia tidak bisa membantu Harvey York. Pada saat ini, Gamaliel Leduk Tebatba mencibir berulang kali. Gerakan melihat kebenaran. Tidak heran, pantas saja yang bermarga York berani bertarung dengan Grandmaster kita Kawashima. Wuhai, ternyata kamu tahu cara menghindari Kungyu kucing berkaki 3. Tapi bukankah kamu bercanda? Kami negara Haseni bela dirimu selalu tegak dan lurus. Apa yang kamu sembunyikan seperti ini? Apakah menurutmu itu menarik? Kamu membuang-buang waktu semua orang. Nama keluarga adalah York. Aku memerintahkanmu untuk menghadapi Grandmaster Kawashima Wuhai. Pertempuran yang jujur. Gamaliel Leduk sangat marah saat ini. Awalnya Kawashima Wuhai dapat membunuh Harvey York dengan satu pisau. Tetapi sekarang harus membuang begitu banyak waktu. Bukankah perbandingan semacam ini akan membuatnya terlihat sia-sia? Kamu tidak hanya mengatakan bahwa iungsi seni bela diri adalah untuk membunuh lawan. Selama kamu bisa membunuh lawan, kamu bisa melakukan semua yang kamu bisa. Kebenaran di dunia ini selalu ada di tangan yang kuat. Dan keadilan akan selalu ada di tangan yang kuat. Itu tercermin di pihak yang menang. Harvey York berkata dengan ekspresi mengejek sambil menghindar dengan acuh tak acuh. Aku bisa menghindari serangan Kawashima Wuhai. Itu kemampuanku untuk membunuhnya. Aku tidak bisa. Kawashima Wuhai bisa melakukan apapun untuk berurusan denganku. Di pihakku, aku harus memperhatikannya. Seorang model seni bela diri, kan? Gamaliel Leduk. Tidak apa-apa jika pantatmu bengkok, dan otakmu terlalu standar ganda. Kamu adalah keluarga Leduk Wolsing yang bermartabat. Orang Amerika macam apa yang kamu pelajari? Aku tidak tahu. Saya pikir Anda juga telah mengalami modifikasi genetik. Wajah Gamaliel Leduk tenggelam. Dan dia berkata, York, jangan membantah. Kami negara Ha memiliki peradaban 5.000 tahun dan negara Etket yang nyata. Bagaimana kita bisa belajar dari Xiao Xia? Apa yang kamu lakukan? Harvey York berkata dengan ringan. Hebat. Mulut Gamaliel Leduk benar-benar luar biasa. Tuhan juga kamu. Hantu juga kamu. Bicaralah dengan baik. Mengapa kamu tidak menggunakan mulutmu untuk mengambil Kawashima Wuhai? Sialan. Gamaliel Leduk mencibir. York, berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambil gambar kepala pada. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan bersumpah di sini. Aku ragu sekarang. Apakah kamu berselingkuh dengan Kawashima Wuhai? Mungkin. Semua ini sudah direncanakan olehmu. Dan tujuanmu adalah untuk beberapa manik-manik Zi ini. Omong-omong, Gamaliel Leduk menemukan sepasang gesper untuk Harvey York ekspresi alasan topi. Ekspresi bangga. Harvey York tertawa. Dan kemudian berkata ringan.
Oke, karena kamu Gamaliel leduk. Kamu pikir aku harus tegak dan tidak bisa mengelak. Aku akan memberimu wajah. Bagaimanapun, aku bisa melihatinya sekarang. Ilmu genetika Amerika Serikat. Tapi suara itu jatuh. Harvey York jatuh ke tanah dan menamparkan wajah Kawashima Wuhai. Retak, suara renyah. Bab 5842. Sebuah tamparan keras keluar. Pada saat semua orang tidak bisa bereaksi. Mereka melihat gelombang udara menakutkan yang tak terlukiskan yang meraung ke segala arah. DATK berikutnya. Sesosok terbang keluar dan menabrak pintu aula Zike dengan keras. Di gerbang kuil yang awalnya ditempa dari kuningan, sebuah tanda berbentuk manusia muncul. Seluruh aula Zike terus bergetar hebat. Dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding aula. Kekuatan tamparan seperti senjata api sniper paling menakutkan. Pada saat ini, Kawashima Wuhai perlahan menyelinap dari pintu tembaga. Dan kemudian 7 lubangnya dipenuhi darah. Dan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Generasi God of War yang bermartabat. Penguasa negara pulau. Dan hasil transformasi ilmiah genetik di Amerika Serikat. Tapi ketika Harvey York menjadi serius, itu berakhir dengan tamparan. Pada saat ini, Kawashima Wuhai sedikit lebih menderita daripada terakhir kali dia berada di Qin Xiaozu. Terakhir kali, Kawashima Wuhai mampu berdiri. Tetapi kali ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Di sisi lain, Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya. Ekspresinya acuh tak acuh. Dan seluruh pribadinya seperti dewa yang tidak bisa tersinggung. Matahari jatuh. Dan Harvey York saat ini seperti dewa. Kawashima Wuhai menatap Harvey York. Matanya penuh kejutan. Luar biasa. Dan tak terbayangkan. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia telah dimodifikasi secara genetik. Jelas sudah menjadi generasi God of War. Mengapa bahkan tamparan Harvey York tidak bisa diblokir? Berapa tingkat kekuatan pemuda di depannya ini? Ini sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa Anda telah memasukkan chip tempur paling canggih di Amerika Serikat ke dalam pikiran Anda. Chip ini tidak mudah. Di dalamnya ada sekumpulan informasi yang dibentuk oleh Amerika Serikat setelah menganalisis data video dari semua master seni bela diri yang dikenal dalam 50 tahun terakhir. Dengan informasi seperti itu di head dan data di otak, masuk akal bahwa Anda harus mengambil jalan yang tak terkalahkan. Harvey York luar biasa. Tapi berapa umurnya? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan dirinya sendiri dalam keadaan ini? Kawashima Takekai merasa kulit kepalanya terus berdenyut. Dan dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya bahkan bertanya-tanya apakah orang Amerika telah menipu saya. Dalam hal ini, dia hanya merasa bahwa darahnya menyerang jantungnya. Dan seteguk darah tua hampir dimuntahkan untuk pertama kalinya. Melihat Kawashima Wuhai sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Para penonton terdiam lagi. Semua orang berpengetahuan. Semua orang tahu betapa hebatinya master seni bela diri negara pulau dan teknologi genetik Amerika Serikat. Namun, pada saat Tuan York ini membuat langkah resminya, bahkan Kawashima Wuhai dikalahkan. Tidak, itu tidak disebut mengalahkan. Ini harus menjadi kekalahan total. Selain Harvey York, hanya keluarga Monroe yang bisa tetap tenang. Bahkan Mandy Zimmer merasa kesurupan. Dia tahu bahwa Harvey York sangat cakap. Dan dia tahu bahwa Harvey York tidak terduga. Tapi dia tidak pernah merasa bahwa Harvey York telah mencapai tingkat yang tak terduga ini. Memikirkan ibunya, Lillian Yates, yang memaksa dirinya untuk mencari suami baru. Mandy Zimmer tidak tahu apakah itu tidak bisa berkata-kata atau konyol saat ini. Selain yang lainnya, termasuk Nu Putra Buddha, Selir Siming, Gamaliel Leduk, dan lainnya.
Ada penonton lain yang tidak bisa melihat sosok Harvey York dengan jelas. Pada saat ini, ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua merasa sangat terkejut. Secara khusus, selir Lizette Gaona tidak bisa tidak menamparkan kedua tangannya yang besar untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Lagi pula, adegan ini seperti mimpi. Bab 5843. Siapa Kawashima Wuhai? Dia adalah generasi master selain 6 orang suci pedang di negara pulau. Menurut legenda, dia adalah satu orang dan satu pedang. Dan dia mampu menenangkan sekte ninja hantu. Dia bahkan menciptakan 14 pedang untuk membunuh hantu sendiri. Karakter seperti itu awalnya kuat. Setelah transformasi ilmu genetika di Amerika Serikat, tidak hanya kekuatan fisik yang menjadi lebih kuat, tetapi juga keterampilan seni bela diri pasti menjadi lebih kuat. Tapi tuan yang hebat, keberadaan yang begitu menakutkan, sebenarnya dihancurkan oleh Harvey York dengan tamparan di wajahnya. Ini adalah ini. Itu benar-benar tidak mungkin. York, bagaimana dia bisa mengalahkan Kawashima Wuhai dengan begitu mudah? Apakah York menggunakan cara apapun? Apakah itu serangan diam-diam? Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Adapun gadis-gadis cantik di belakangnya, kegembiraan mereka berubah menjadi kepahitan pada saat ini. Dan mereka hanya merasa panas di pipi mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang yang dibenci akan memiliki kekuatan seperti itu. Kawashima Wuhai, aku memberimu kesempatan. Harvey York memandang Kawashima Wuhai dan tersenyum acuh tak acuh. Sayang sekali kau bersikeras bertarung denganku dan mencari kematian sendirian. Menurutmu siapa yang harus disalahkan? Kenapa? Kenapa ini? Daging dan darahnya lemah. Dan mesinnya melonjak. Aku sudah menerima ilmu genetika Amerika Serikat. Mengapa bukan lawanmu? Sangat sederhana, Harvey York berkata dengan ringan. Ilmu genetika Amerika Serikat telah mengumpulkan data video dari master seni bela diri yang dikenal selama hampir 50 tahun. Tetapi pertanyaannya adalah, untuk penduduk pulau seperti Anda, ayah Amerika Anda, maukah Anda memberi Anda hal-hal terbaik? Baik untuk memberi Anda produk kelas 2 atau cacat. Produk cacat. Jika Anda dapat menamparkan saya dan tetap tidak mati, Anda dianggap sangat kuat. Jadi begitu. Saya hanya menerima gen dari tingkat rendah. Rekonstruksi. Kawashima Takekai memasang ekspresi seperti itu di wajahnya. Tapi itu tidak benar. Bahkan jika itu adalah produk yang cacat. Aku adalah dewa perang. Dewa perang. Bagaimana mungkin itu bukan lawanmu? Sejak beberapa tahun yang lalu, saya adalah generasi God of War. Jangan katakan Anda sia-sia. Bahkan jika Anda adalah salah satu orang paling kuat dalam modifikasi genetik Amerika Serikat, Kapten Amerika Serikat, di mata saya, hanya memiliki kekuatan untuk melawan saya. Hanya saja, mencoba mengalahkan saya adalah mimpi bodoh. Adapun Anda, jika bukan karena Anda melihat bagaimana ilmu genetika di Amerika, negara telah berkembang selama bertahun-tahun. Apakah Anda pikir Anda memiliki kesempatan untuk menari di sana? Anda tidak pantas mendapatkannya. Kelopak mata Kawashima Wuhai melonjak ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan kemudian dia berkata dengan sedikit gemetar. Kamu, siapa kamu? Bagaimana mungkin seseorang sepertimu tidak dikenal? Diam dan tidak dikenal. Harvey York tersenyum sedikit. Santo pedang baru Tian Feng Shiro dikalahkan oleh saya. Dan Santo pedang Yin Miyata Shinsuke dikalahkan oleh saya. Saya mengalahkan Brahma, salah satu dari 3 biksu iblis besar di Tianzu. Dengan satu tamparan hanya dalam beberapa kata, aku menjadikan Liga Aliansi Bela Diri negara salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Liga Bela Diri Dunia. Kamu bilang aku tidak punya nama. Kamu salah. Abadi Matahari.
Aku tidak akan mati selama sehari. Dan kalian para badut desa pulau tidak akan pernah memasuki musim panasku. Bab 5844. Ternyata itu kamu. Kawashima Wuhai terkejut. Dan matanya penuh kejutan. Ternyata itu kamu. Kamulah yang mendapat perintah kematian dari kaisar negara pulau kami. Jika aku tahu itu kamu, aku akan mengundang orang nomor 1 dari negara pulau kami untuk menantangmu. Maaf. Harvey York tersenyum sedikit. Dia menantang. Dan kemudian dia kalah. Ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di wajah Kawashima Wuhai. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dan menggigil. Orang yang mengalahkan orang pertama di negara pulau kita. Hanya ada satu orang di dunia. Itu negara H. Bang. Harvey York melangkah maju. Menendang Kawashima Wuhai ke tanah. Dan menginjak dadanya. Kusarankan kamu tidak mengucapkan 3 kata itu. Jelaskan hatmu. Kalau tidak, aku tidak keberatan menginjakmu sampai mati. Kawashima Takei sangat marah dan meraung keras. Baga, bahkan jika kamu adalah orang itu, kamu tidak bisa menghinaku seperti itu. Ini bukan semangat seni bela diri. Harvey York berkata dengan ringan. Negara Hakami dan negara pulaumu. Perseteruan generasi ke-9. Tidak akan pernah dibagikan. Semangat seni bela diri macam apa yang kamu butuhkan untuk menghadapi kelompok badut lompatmu? Aku membiarkanmu pergi terakhir kali. Kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan hari ini. Sambil berbicara, Harvey York menginjak tenggorokan Kawashima Wuhai. Berhenti, cepat dan berhenti. Sebelum Harvey York bisa mulai, Gamaliel Leduk sudah bergegas keluar dengan wajah jelek. York, bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Kamu sama sekali tidak bisa menjadi lawan Tuan Kawashima. Kamu baru saja menyerang Tuan Kawashima pada saat Tuan Kawashima menggunakan kombonya untuk mengungkapkan kekurangannya. Jika pada awalnya, jika kamu berhadapan langsung dengan Tuan Kawashima, apakah kamu pikir kamu masih bisa berdiri di sini dan berbicara? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika kamu mulai berkultivasi seni bela diri di dalam rahim ibumu, itu tidak mungkin. Itu adalah lawan Tuan Kawashima. Kami negara Hachaotang, Jianghu. Dan seni bela diri tidak dapat menerima kesenangan semacam ini dengan intrik. Kami negara Ha mengikut cara yang bermartabat dan kerajaan. Jadi, Anda harus membiarkan pergilah. Tuan Kawashima, pilih hari lain untuk bertarung lagi. Omong-omong, Gamaliel Leduk merasa semakin benar. Selir Lis Z Gaona juga bereaksi pada saat itu. Dia berbisik, York, biarkan dia pergi. Jika tidak, konsekuensi dari insiden ini akan sangat serius. Jika itu menyebabkan perselisihan internasional, itu bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan, pecahkan. Harvey York tersenyum ringan dan melihat ke samping ke Gamaliel Leduk dan selir Lis Z Gaona. Lepaskan. Apakah kalian berdua memiliki masalah dengan otakmu? Kamu tidak memainkan pertarungan yang adil dalam seni bela diri sekarang. Sedikit demi sedikit. Sekarang Wuhai Kawashima lah yang ada di sini untuk mengambil 3 manik-manik Zi yang diberikan keluarga Monroy kepada kuil. Puncak awan. Secara besar-besaran. Negara pulaulah yang menghancurkan sekte Buddhamu. Aku sekarang sedang membantu sekte bumi Buddhismu untuk menaklukkan iblis dan iblis. Namun kamu benar-benar mengatakan bahwa aku tidak mengajar seni bela diri. Apakah kamu akan membiarkan penduduk pulau ini datang untuk melindungimu? Atau, apakah penduduk pulau ini milikmu? Selir Lis Z Gaona tertegun sejenak. Tidak dapat bereaksi. Namun, Gamaliel Leduk memutar matanya. Dan kemudian dengan masuk akal berkata, kamu, aku tahu kamu sangat bahagia. Kamu ingin menggunakan masalah ini untuk membuat orang berpikir bahwa kamu memiliki bantuan besar untuk sekte bumi Buddhis kami. Tapi Anda salah.
Untuk sekte lokal kami, para biksu berbelas kasih. Siapapun bisa menjadi Buddha di tanah selama mereka meletakkan pisau daging dan menjadi Buddha di tanah. Bab 5845. Jadi, Harvey York, saya meminta Anda atas nama sekte Buddha. Dan sekarang saya membebaskan Tuan Kawashima. Gamaliel leduk saat ini dapat dikatakan masuk akal. Jika kamu tidak patuh dan menyebabkan konsekuensi bencana, sekte Buddhis kami tidak akan peduli. Kamu harus menanggung semuanya sendiri. Mendengar ini, Kawashima Wuhai dengan cepat bereaksi dan tersenyum lembut. Kamu sangat kuat dan statusmu adalah juga sangat tinggi. Tapi, Anda tidak ditakdirkan untuk membunuh saya hari ini. Dan masalah ini tidak akan berakhir di sini. Kali ini saya akan langsung pergi ke Amerika Serikat. Bahkan jika saya berlutut di Kongres ke-8. Seekor anjing di depan konsorsium. Bahkan jika saya menggan semua daging saya dengan mesin, saya akan membuat diri saya sangat kuat. Pada saat itu, saya akan kembali untuk membalas dendam. Aku akan membunuh semua orang di sekitarmu. Lalu aku akan membunuhmu lagi. Aku akan membuatmu membayar harga yang tak terbayangkan untuk apa yang terjadi hari ini. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu masih kuat sendirian. Bisakah kamu menjamin bahwa orang-orang di sekitarmu akan sekuat dirimu? Jelas, Kawashima Wuhai percaya bahwa ada Nu Putra Buddha di belakangnya. Dan sekarang ada Gamaliel leduk dan selir Lizet Gaona di sisinya. Harvey York tidak akan pernah berani melakukannya. Harvey York tersenyum ringan, melirik Gamaliel leduk, dan berkata, jika saya membunuh penduduk pulau ini, saya akan menanggung semua konsekuensinya. Anda umat Buddha, apakah Anda akan menghindari masalah ini? Tidak salah. Gamaliel leduk menerima begitu saja. Kami sekte Buddhis memperhatikan perdamaian. Saya akan mengatakannya lagi. Dan ini yang terakhir kalinya. Cepat dan lepaskan Tuan Kawashima. Oke. Karena kamu ingin menjadi orang baik, maka kamu harus bertanggung jawab atas pemakamannya. Harvey York tersenyum ringan pada Gamaliel leduk, lalu mengusirnya. Bang! Kawashima Wuhai terbang dan jatuh tepat di depan Gamaliel leduk. Tepat saat dia mendarat, dia memuntahkan darah dengan, wow, vitalitas dimusnahkan. Pada saat ini, sorot mata Kawashima Wuhai meredup seketika. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dalam keadaan seperti itu, Harvey York akan berani bunuh diri tanpa mempedulikan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Kawashima Wuhai benar-benar mati. Ini adalah pria besar di negara pulau. Seorang master yang telah dimodifikasi secara genetik oleh Amerika Serikat. Tapi sekarang dia sudah mati seperti ini. Selir Lizet Gaona dan Gamaliel leduk memiliki ekspresi kusam di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey York sama sekali tidak peduli dengan peringatan mereka, dan berani membunuh Kawashima Wuhai secara langsung. Bukankah dia takut menyinggung sekte bumi Buddhis? Apakah Anda tidak takut terlibat dalam perselisihan internasional? York sangat berani melihat suasana kaku di antara penonton, dan melihat banyak orang memandang Harvey York dari ketidakpercayaan menjadi kekaguman. Pada saat ini, Gamaliel leduk akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia tidak bisa menerimanya. Ada orang di luar tembok besar yang lebih baik darinya. Pada saat ini, Gamaliel leduk melangkah maju dan berkata dengan tegas, bagus, Harvey York. Beraninya kamu benar-benar membantai teman-temanmu dari negara pulau. Bahkan jika dia benar-benar mencuri manik-manik Z. Tetapi kejahatan itu tidak layak untuk mati. Kamu, Pop, Harvey York tidak terbiasa dengan Gamaliel leduk, tetapi menamparnya dengan pukulan backhand. Kamu sangat berisik. Tahukah kamu? Berhenti bicara omong kosong. Percaya atau tidak aku telah menghancurkanmu. Wow, Gamaliel leduk meludahkan seteguk darah tua dan jatuh ke tanah lagi.
Dia menggertakkan giginya saat ini. Dan ekspresinya mengerikan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan berani memukuli dirinya sendiri di depan begitu banyak orang. Tapi mata acuh tak acuh Harvey York membuat Gamaliel Leduk menggigil dengan cerdas. Dengan tubuh Kawashima Wuhai masih di sampingnya. Dan terus berbicara omong kosong. Gamaliel Leduk bisa membayangkan akhir hidupnya. Bab 5846. York, kamu tidak bisa melakukan ini. Selir Liz Z. Gaona harus menjaga martabat terakhir dari generasi orang sucinya. Adik laki-lakiku mengucapkan kata-kata ini dan melakukan hal-hal ini demi kebenaran keluarga dan negara. Apa yang kamu lakukan hari ini akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan bagi kita di luar tembok besar. Dan bahkan seluruh Sia besar. Ini tanggung jawabmu. Bagaimana menanggungnya? Bagaimana kamu akan menanggungnya? Tanggung jawab. Harvey York berkata ringan. Dengan ekspresi tenang di wajahnya. Permusuhan antara negara pulau dan generasi ke-9 negara Hasaya tidak dapat dipisahkan. Negara pulau kehilangan hati negara Hasaya. Hari ini. Negara pulau bahkan lebih siap untuk merebut relik suci agama. Buddha di luar benteng Sia besar. Aku memblokirnya dan mengambilnya kembali. Ada apa? Sebaliknya. Kamu kuil Dafeng. Kamu tidak bisa melakukannya dalam hal ini. Dan kamu tidak bisa adil dan terbuka. Orang-orang di kuil puncak awan. Duduk dan membaca sutra. Jangan melompat-lompat di sini. Membuat orang tertawa. Selir Liz Z. Gaona membalas dengan wajah jelek. Harvey York, kami tidak membutuhkanmu untuk mengajari kami caranya untuk melakukan sesuatu. Juga, kami umat Buddha selalu memperhatikan sebab dan akibat. Dan Kawashima Wuhai benar-benar membawa manik-manik Zi bersamanya. Pergilah. Itu juga sebab dan akibat agama Buddha. Apa hubungannya denganmu? Apakah Buddhisme kami memintamu untuk bertindak? Apakah kuil puncak awan memintamu untuk bertindak? Harvey York mengambil manik-manik Zi dan melihatinya dengan penuh minat. Dia melirik selir Liz Z. Gaona dan berkata, memang, tidak juga. Buddhisme atau kuil puncak awan meminta saya untuk mengambil tindakan. Tetapi jika bukan karena saya, manik-manik Zi ini mungkin akan berakhir di luar negeri. Dari sudut pandang ini, sekarang hal ini tidak ada hubungannya dengan Buddhisme dan kuil puncak awan. Kan? Semua orang yang hadir saling memandang. Dan kemudian mereka semua sedikit mengangguk. Sepertinya begitu. Jika ini masalahnya, maka saya dapat memutuskan kepemilikan ketiga manik-manik Zi ini. Kan? Harvey York tersenyum. Mengambil seutas benang kapas secara acak. Dan merangkai ketiga manik-manik Zi menjadi satu. Ada tatapan aneh di antara penonton. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Harvey York. Mungkinkah dia menggunakan alasan ini untuk menelan ketiga manik-manik Zi? Sebaliknya. Di Aula Zike. Ada sentuhan kegembiraan di wajah Nu Putra Buddha. Selama hal ini tidak terbuka dan jujur ke kuil puncak awan. Itu demi kepentingan kuil puncak awan. Harvey York mengikat manik-manik Zi. Dan tatapannya jatuh pada selir Liz Z. Gaona dengan setengah tersenyum. Dan kemudian tersenyum. Selir Liz Z. Gaona. Saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya sekarang. Mengatakan bahwa aku salah. Aku tidak akan peduli padamu. Apa yang baru saja kamu lakukan? Selir Liz Z. Gaona tertegun sejenak. Dan kemudian meraung. Aku berlutut di hadapan para dewa dan iblis. Bagaimana bisa? Aku berlutut. Wajahmu putih kecil. Punya tulang punggung. Harvey York mengacungkan jempol. Kalau begitu, aku akan secara resmi mempersembahkan ketiga manik-manik Zi ini ke kuil Dafeng sekarang. Tolong jelaskan selir Ming. Crack. Sebelum Harvey York selesai berbicara, dia melihat ekspresi si selir Ming berubah. Dan pada saat berikutnya,
Dia berlutut tanpa ragu-ragu. Manik Zi dipersembahkan ke kuil Dafeng. Ini bukan berkah, tapi masalah tanpa akhir. Dan selir Lizette Gaona tahu betul bahwa itu hanya sarana dan watak yang ditunjukkan Harvey York saat ini. Dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Saya tidak mampu membelinya. Selir Lizette Gaona, yang berlutut di tanah dengan wajah sedih, memiliki ekspresi penghinaan di wajahnya. Dia memiliki semua jenis keengganan dan keengganan di hatinya. Tetapi pada saat ini, itu hanya bisa diubah menjadi satu kalimat. Maaf, kamu berkata dengan sangat pelan. Apakah kamu tidak makan? Harvey York mencapai keluar dan menepuk wajah selir Lizette Gaona. Kamu jauh lebih buruk dari Nu Putra Buddha. Bab 5847. Di Aula Zike. Nu Putra Buddha, yang mendengar kata-kata Harvey York, menjadi hitam. Anda bajingan bermarga York. Apa yang Anda lakukan dengan Buddha ini? Percaya atau tidak, Buddha ini menamparmu sampai mati. Yang paling penting adalah, selir Lizette Gaona, kamu jalang. Mengapa kamu begitu pengecut? Sebelum Nu Putra Buddha selesai mengeluh, selir Lizette Gaona sudah menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, Tuan York, saya minta maaf. Setelah itu, Harvey York mengeluarkan su dan menyekat tangannya. Nu Putra Buddha, dan semua orang dari kuil Puncak Awan. Hari ini ketiga manik-manik Zi ini akan secara resmi dikirim ke kuil. Saya harap pada konferensi Sayo, orang-orang di luar tembok besar akan dapat memberi penghormatan kepada ketiga manik-manik Zi ini. Luar biasa. Harvey York berbalik dan pergi. Gambaran besarnya. Atur. Masalah kuil Puncak Awan berakhir seperti ini. Banyak darah tertumpah untuk kejadian ini. Dan banyak orang meninggal. Tetapi tidak ada banyak gangguan di luar tembok besar. Kuil Puncak Awan tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Dan mereka semua meremehkan pengaruh Harvey York dalam masalah ini. Seolah-olah Harvey York tidak pernah bergerak. Tidak ada yang namanya Kawashima Wuhai keluar untuk merebut manik-manik Zi. Hanya ada satu hal yang paling jelas di luar tembok besar. Dan itu adalah bahwa 3 dari 9 manik-manik Zi memasuki kuil Puncak Awan pada hari keberuntungan zodiak. Sehari kemudian, di rumah teh di Jalan Wolsing di luar tembok besar, Mandy Zimmer bersandar di jendela dan menyaksikan sungai mengalir perlahan di luar jendela. Harvey York duduk di seberangnya, meminum teh batu di cangkir dengan ekspresi tenang. Saya harus mengakui bahwa kondisi material di luar benteng masih sedikit lebih buruk. Setidaknya air untuk menyeduh teh batu tidak dapat diseduh dengan aroma dan rasa yang luar biasa. Setelah 3 putaran teh, Mandy Zimmer akhirnya kembali ke akal sehatnya. Dan matanya yang sedikit rumit jatuh pada Harvey York. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan lembut, Harvey York, meskipun aku tahu kamu sangat mampu, tapi ini waktu masalahnya terlalu besar. Saya sarankan Anda harus meninggalkan perbatasan sebelum berita tentang kuil Puncak Awan menyebar. Pasukan lokal di luar perbatasan bukanlah apa-apa. Dan Anda hampir tidak dapat mengatasi 10 keluarga teratas dan 5 keluarga kuno. Tapi ku dengar bahkan negara yang berperang telah memasuki permainan. Kekuatan ini sekarang bertekad untuk memenangkan 9 manik Zi besar. Belum lagi. Mungkin ada kekuatan lain di belakang layar untuk mengipasi api. Saya khawatir itu akan lebih tidak tenang lain kali di luar tembok besar. Harvey York tersenyum dan berkata, saya tidak takut dengan masuknya Amerika Serikat, negara pulau, dan Tianzu. Negara yang bertarung memasuki permainan. Dan lagi bagaimana? Apalagi, jika saya tidak memasuki permainan. Apakah Anda yakin bahwa 3 kucing dan 2 anjing yang saat ini dikirim oleh 10 keluarga teratas Anda dapat memainkan peran besar dalam situasi saat ini di luar tembok besar? Jika kamu kalah,
Ini masalah kecil untuk dimintai pertanggungjawaban oleh pejabat tingkat tinggi. Tapi itu masalah besar bagi 9 manikzi besar untuk pergi ke luar negeri. Aku takut aku tidak bisa pergi. Setelah mengatakan ini, Harvey York mencondongkan tubuh ke depan. Meletakkan tangan kanannya di paha Mandy Zimmer. Sedikit dia tersenyum dan berkata, "Meskipun aku tidak suka perilaku 10 keluarga besar, tapi dibandingkan dengan aliran harta seperti 9 manikzi besar di luar negeri, akan lebih baik jatuh ke tangan Anda. Saya harap melalui dalam hal ini, Anda benar-benar dapat memimpin di Jin, keluarga di Mordu." Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Mandy Zimmer begitu rumit sehingga dia lupa untuk menghapus tangan makan tahu Harvey York. Bab 5848. Sambil menikmati kelembutan seorang wanita, Harvey York terus berkata dengan ringan. "Identitas Anda sekarang berbeda dari di masa lalu. Dan saya berani memberitahu Anda tentang banyak hal. Misalnya, menatap 9 manik-manik Zi kali ini. Di antara berbagai kekuatan dalam perang, yang paling sulit untuk dihadapi adalah milik Hall of Longevity. Apakah Amerika Serikat atau negara yang berperang? Apa yang mereka inginkan? Setidaknya mereka akan datang ke pengadilan. Tetapi Aula Umur Panjang, sebuah organisasi yang telah ada sejak zaman kuno. Saya khawatir itu akan datang. Anda bahkan tidak mengetahuinya." Setelah mengatakan itu, Harvey York mengambil informasi dari ponselnya dan menyerahkannya kepada Mandy Zimmer, dan kemudian melanjutkan. "Sekarang Gamaliel Leduk dianggap tidak berguna, dan dia mungkin hanya akan mampu melakukannya selama sisa hidupnya. Melantunkan kitab suci di kuil Dafeng. Apakah Anda memiliki keputusan akhir? Atau Zahen Thompson?" Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimanapun juga, Zahen Thompson adalah pemimpin. Garis langsung keluarga Thompson. Dimengerti." Harvey York mengangguk ringan. "Jika itu masalahnya, biarkan dia keluar pada hal-hal yang perlu menjadi pusat perhatian selanjutnya. Hal-hal yang perlu diekspos, biarkan dia melakukannya juga. Untuk saat ini, sesederhana mungkin, Anda bisa. Yang terbaik adalah membiarkan semua orang Thompson mengabaikan keberadaan Anda. Dalam hal situasi saat ini di luar tembok besar, semua yang terjadi sebelumnya hanyalah awal. Ombaknya selalu tenang. Tentu saja. Selama waktu di luar tembok besar, apa yang terjadi padamu? Pertama-tama waktu untuk menghubungiku." Mandy Zimmer jarang memiliki masalah dengan Harvey York, tetapi memandang Harvey York dengan penuh minat dan berkata, "Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan?" Harvey York berkata dengan ringan, "Tentu saja aku akan melanjutkan. Baca bukuku dan jadilah 3 muridku yang baik. Menunggu pertunjukan akbar dimulai." Selanjutnya, keduanya jarang meminta ponsel tablet kepada pelayan, dan menonton film bersama, yang dianggap sebagai relaksasi. Setelah matahari terbenam, Harvey York meminta Juliette Romero untuk mengirim Mandy Zimmer kembali ke Hotel Tembok Besar, dan menyuruh Juliette Romero untuk mengutamakan keselamatan Mandy Zimmer. Kemudian Harvey York kembali ke villa nomor 1 di Tian Gunung. 5 menit setelah lampu villa nomor 1 menyala, ponsel Harvey York bergetar hebat. Harvey York melirik layar ponsel. Dan itu adalah Sarah Asghari. Setelah berpikir sebentar, Harvey York masih menjawab telepon. "Hei, Harvey York. Apakah kamu kembali?" Ada sedikit keraguan dalam suara Sarah Asghari. "Bolehkah aku naik dan duduk?" Harvey York memikirkan Mandy Zimmer yang masih berada di Hotel Saiwai. Dan tiba-tiba dia sakit kepala dan berkata, "Lupakan saja. Istirahatlah." Sarah Asghari tampaknya berpikir bahwa Harvey York akan menolak. Setelah memikirkannya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Itu dia. Aku akan berbicara denganmu secara langsung."
Ini akan menjadi ulang tahun ke-18 Evangeline Floyd dalam beberapa hari sekarang. Dia ingin mengundangmu ke pesta ulang tahun di halaman rumahnya yang lain. Sebagai ucapan terima kasih karena telah memberinya Millennium Medicine Master Pearl terakhir kali. Tapi dia terlalu malu untuk mengundangmu secara langsung. Jadi dia hanya bisa melewatku. Evangeline Floyd. Harvey York tertegun sejenak. Dan dia agak menyukai salah satu dari 3 kelas utama Akademi Sekte Bumi ini. Mendengar kata-kata itu saat ini, dia berkata dengan ringan, "Oke, kirimkan saya alamat dan waktunya. Jika Anda punya waktu, saya akan pergi ke sana." Tetapi setelah mengatakan itu, Harvey York masih mengingat masalah ini. Setelah beristirahat selama sehari, dia pergi ke Earth Clan College untuk berjalan-jalan. Setelah kelas keesokan harinya, Harvey York naik taksi dan datang ke sekelompok villa di kota tua di luar tembok besar. Bab 5849. Grup villa disebut Zijinyuan. Meskipun itu adalah area villa tempat orang kaya di luar tembok besar berkumpul, itu hanya kelas menengah. Ini bukan hanya perbedaan kelas dari villa-villa di Gunung Tian. Meskipun sebagian besar orang yang tinggal di daerah ini berasal dari lingkaran kelas atas di luar tembok besar, mereka pada dasarnya adalah orang-orang marginal di lingkaran kelas atas. Harvey York berjalan ke area villa dan mengikut navigasi ponsel ke villa keluarga tunggal. Evangeline Floyd tidak tahu kapan dia berdiri di pintu. Ketika dia melihat Harvey York, wajahnya yang cantik memerah. Dan kemudian dia berjalan dengan cepat dan berkata, "Harvey York, saya pikir Anda tidak akan datang." Harvey York tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu sudah mengundangku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Selamat ulang tahun." Saat dia berbicara, Harvey York membagikan sebuah kotak. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Evangeline Floyd, dia tidak bisa datang dengan tangan kosong. Di dalamnya ada hadiah kecil dari Tuan Penatua Monroe setelah insiden terakhir di kuil puncak awan berakhir. Harvey York tidak membuka dan membacanya. Hari ini dianggap meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Mendengar gerakan di sini, Sarah Asghari, yang sedang duduk di bangku di pintu dan bermain dengan ponselnya, berdiri dan melihat ke sisi ini dengan ekspresi aneh. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Harvey York, kamu di sini. Lanjutan ayo." Harvey York mengangguk pada Sarah Asghari, lalu mengikut Evangeline Floyd ke aula villa. Di aula, ada banyak generasi muda kedua di luar tembok besar berkumpul saat ini. Banyak Harvey York yang cukup familiar, seperti Derek Holmes, Anneliese Galaga dan lain-lain. Yang membuat Harvey York sedikit terkejut adalah bahwa Antonio Holmes benar-benar datang. Tuan muda garis langsung suku Dapeng ini, yang telah dilat di Departemen Militer Perbatasan, hampir bengkak oleh Harvey York ketika dia berada di pelelangan Lingta sebelumnya. Saya tidak berpikir dia akan berani muncul sekarang. Namun, Harvey York tidak terlalu tertarik padanya. Dan setelah beberapa pandangan sekilas, dia mengabaikannya. Selain itu, Harvey York juga bertemu dengan seorang kenalan, Merari Benedetti dari cabang Longmen Saiwai. Harvey York tidak melihat Merari Benedetti sejak pertempuran dengan Aldair Ruan di benteng Longmen Saiwai hari itu. Tapi saya tidak berharap bertemu Merari Benedetti di sini hari ini. Ketika dia melihat Harvey York, Merari Benedetti juga memiliki ekspresi bahagia. Dia berjalan pada saat ini dan berkata, "Kamu," sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Harvey York berkata dengan ringan, "Panggil saja aku dengan namaku." Suara Merari Benedetti berhenti teba-teba, dan dia berkata dengan lembut pada saat ini, "Harvey York, sejak terakhir kali kita mengucapkan selamat tinggal, saya telah mencari kesempatan untuk mengunjungi Anda, tetapi saya belum memiliki kesempatan.
Saya harap Anda akan memberi kesempatan. Selama Anda memiliki kesempatan. Waktu. Saya pasti akan datang. Sambil berbicara, Merari Benedetti mengeluarkan kartu nama dari lemari dan menyerahkannya kepada Harvey York dengan hormat. Hanya ada satu nama dan satu nomor telepon di kartu nama. Tetapi kartu nama itu disepuh. Dan juga memiliki wewangian tubuh seorang gadis. Setelah melihat sekilas, Harvey York menyimpan kartu nama itu. Melihat tindakan Harvey York, ekspresi Merari Benedetti menjadi semakin menyenangkan. Dan air tampak menetes dari matanya. Di antara begitu banyak orang yang hadir, Sarah Asghari mungkin tahu bahwa Harvey York sangat cakap. Tetapi dia tidak tahu seberapa jauh. Tetapi karena Merari Benedetti adalah anggota Longmen, salah satu dari 4 pilar, dia tahu lebih banyak. Misalnya, dalam pertempuran di Aula Zike Kuil Puncak Awan, ada legenda bahwa ada tuan muda Sekte Bumi yang menyapu penduduk pulau. Dan Merari Benedetti menebak bahwa orang itu pasti Harvey York. Bagaimanapun, seorang master level ini tidak akan muncul begitu saja di tempat di luar tembok besar ini. Ditambah dengan kebaikan Harvey York sebelumnya kepada cabang Longmen Saiwai, Merari Benedetti memikirkannya. Jika ada kesempatan, dia harus berteman baik dengan Harvey York. Satu adalah rasa terima kasih, dan yang lainnya adalah kemelekatan. Bab 5850. Hei, Sister Merari Benedetti adalah nona tertua dari keluarga Zhou kami. Bagaimana saya bisa melihat wajah putih kecil ini? Seperti melihat kekasih saya. Apakah itu terlalu tidak tahu malu? Anneliese Galaga berada di posisi lain saat ini. Dan dia memegang botol di tangannya. Air soda. Melihat ekspresi Harvey York penuh dengan penghinaan. Dia juga tahu bahwa Harvey York mengandalkan Wendy Monroe untuk memamerkan kekuatannya dalam pelelangan Lingta. Dan bahkan menekan urusan Antonio Holmes dan Leon Romero. Tapi kemudian dia bertanya lagi. Wendy Monroe memiliki temperamen dingin dan selalu tidak menyukai kontak dengan orang luar. Tetapi terobsesi dengan seni bela diri. Harvey York bisa mendapatkan perawatannya, yang sebagian besar kebetulan terjadi. Dan Harvey York berpegang teguh pada itu. Jika tidak, bagaimana keluarga Monroe bisa menjaga wajah putih kecil ini? Selain itu, bahkan jika Wendy Monroe sangat mementingkan Harvey York, tetapi wajah putih kecil seperti Harvey York, selain mengandalkan wajah untuk makan, apalagi yang bisa dia lakukan? Ketika Wendy Monroe bosan bermain dengannya, apakah dia akan tetap mengabaikannya? Oleh karena itu, dalam kognisi Anneliese Galaga yang dangkal, Merari Benedetti menatap Harvey York beberapa kali. Dan itu tidak perlu. Semua orang berasal dari keluarga Zhou. Meskipun Merari Benedetti adalah garis langsung dan Anneliese Galaga adalah garis agunan. Tapi apa yang Merari Benedetti lakukan saat ini, menurut pendapat Anneliese Galaga, adalah kehilangan seluruh wajah keluarga Zhou. Keluarga Zhou mereka sekarang mengendalikan cabang Longmen Saiwai. Oke. Anneliese Galaga. Nona Anneliese adalah garis keturunan langsung dari keluarga Zhou dan pewarismu. Seorang pekerja sampinganmu mengatakan itu padanya. Dan dia mendengarnya. Dan itu tidak akan berakhir dalam beberapa saat. Di belakang, beberapa teman Anneliese Galaga berbisik untuk membujuk satu atau dua. Derek Holmes juga membisikkan beberapa patah kata untuk menghibur Anneliese Galaga. Pada saat ini, sudah lebih dari setengah bulan sejak Harvey York menyapu aula seni bela diri dari Akademi Sekte Bumi. Dampak awal memudar, dan temperamen generasi kedua dan pembenaran diri membuat Derek Holmes dan yang lainnya masih memandang rendah Harvey York dari hati mereka. Dalam kognisi mereka, dalam masyarakat modern, tidak peduli seberapa keras mereka bisa melawan. Mereka adalah sampah tanpa latar belakang yang cukup.
Bahkan jika Harvey York cukup beruntung untuk berpegang teguh pada keluarga Nona Su kelima. Tapi jangan lupa, milik orang lain selalu milik orang lain. Ada dunia yang terpisah dari dunia Anda sendiri. Antonio Holmes juga memegang gelas anggur dan menatap Harvey York dengan dingin. Dia merenung tentang rasa malu terakhir kali. Tetapi orang yang akan kehilangan muka hari ini tidak ditakdirkan untuk menjadi dia. Jadi dia dengan sabar menunggu Harvey York dipermalukan. Pada saat ini, di tangga spiral villa, seorang wanita parubaya berusia 40-an perlahan berjalan menuruni tangga. Dia mengenakan congsam gaya Soviet, dengan ujung keliman memamerkan kakinya yang panjang, dan wajahnya dengan riasan halus. Pesona wanita dewasa tidak sebanding dengan gadis kecil. Dengan begitu banyak wanita cantik di lapangan, saya khawatir hanya Merari Benedetti yang memiliki sedikit rasa saudara perempuan kerajaan, dan dapat dibandingkan dengan wanita ini. Bagaimanapun, kecantikan ada di tulang dan bukan di kulit. Ibu wanita Evangeline. Dia melihat sekeliling dan berkata, semuanya adalah teman sekelas dan teman Evangeline Floyd. Terima kasih banyak telah datang ke ulang tahun Evangeline Floyd yang ke-18. Sama-sama, ayo duduk di meja, segera. Seorang koki profesional meluncurkan kue tinggi satu orang dengan 18 lilin di atasnya. Pada saat yang sama, semua orang juga bergabung dengan meja. Dan kemudian lampu meredup. Bersamaan dengan lagu ulang tahun, semua orang mulai berbicara dengan keras, mendesak Evangeline Floyd untuk membuat permintaan. Evangeline Floyd melirik Harvey York tanpa sadar. Tidak tahu keinginan apa yang dia buat. Dan kemudian meniup semua lilin ulang tahun dengan ya. Segera, beberapa orang mulai memberikan hadiah. Beberapa orang mulai bernyanyi. Dan tempat itu penuh dengan kebisingan. Pada saat ini, pintu gerbang Villa Tebatba didorong terbuka dengan mencicit. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.